Baik, shalom, selamat pagi waktu Dover dan selamat malam waktu Indonesia. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semua lewat program Fendi Menyapa hari ini. Sebelum saya memulai pembicaraan kita pagi ini, saya pengen tahu dulu apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya jelas? Tolong kasih informasi kepada saya supaya saya tahu bagaimana harus memperbaiki apa yang ada di sini, begitu. Oke, clear. Thank you Ibu Monica Telehala Hayes dari New England. Dan selamat bergabung Ibu Desi Simatau. Dan oke. Halo Queen. Oke Queen. Tuhan memberkati Queen. Selamat bergabung untuk Ibu Meiske Wowor dan Ibu Koce Manuhutu. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu. Shalom Ibu Koce, apa kabar sayangku? Diberkati dan tetap sehat selalu ya. Shalom juga untuk Ibu Meiske Wowor. Shalom, selamat malam waktu Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Yvonne Kulalean ya. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Hervianti Fiori. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan baik Bapak Ibu, kita akan memulai pembicaraan kita hari ini. Dan kalau Bapak Ibu melihat dari tema besar atau artinya judul yang saya berikan hari ini adalah Immanuel. Asik banget, Immanuel. Nah, Shalom Ibu Yola Loterbah dari Malang, Tuhan memberkati. Selamat malam Nona Manis. Dan selamat bergabung Ibu Bapak Pendeta Dadansu ya, Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga untuk anak perempuanku Talia dan Queen serta Jehu ya. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Titi Was. Dan Tuhan memberkati setiap kita. Nah, selamat bergabung juga untuk keluarga besar Adam yang ada di daerah seputaran Ukim di situ ya. Shalom Ibu Was, Tuhan memberkati. Dan Silia, Tuhan memberkati, tetap semangat dan luar biasa. Baik. Pagi ini saya sangat exciting banget, sangat bersemangat untuk menyampaikan topik ini. Dan tentunya saya berharap Bapak Ibu menyediakan catatan-catatan kecil. Tujuannya supaya proses pembelajaran ini bisa berlangsung ya. Shalom juga untuk Ibu Evi Sandi yang ada di Manado, kurang lebih begitu ya. Dan baik. Shalom juga untuk Ibu dosen Kulalean Telusa. Selamat bergabung Ibu Yvonne. Nah, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Immanuel artinya Tuhan menjadi manusia. Pasti beberapa akan bertanya, ini kan belum Natal Pak Pendeta, kenapa Anda membahas hal ini? Ya kan? Selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Gembala Magdalena Purwaningsi dan selamat bergabung untuk Ibu Ani Lumi ya. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Nah, pasti beberapa dari kita akan bertanya, kenapa Bapak Pendeta bicara tentang Immanuel, Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia? Ini kan belum Natal. Natal kan nanti bulan Desember, ini baru bulan Maret gitu. Nah begini Bapak Ibu, ini menarik untuk kita bahas. Nah, artinya kalau kita khotbahkan Immanuel tidak harus musim Natal bukan? Tapi Immanuel itu ada di antara kita, bahkan dia diam di dalam setiap kita. Nah, selamat bergabung untuk Ibu Ola Latuprisa. Senang sekali bisa melihat Ibu Ola join kembali. Nah, coba lihat. Tuhan menjadi manusia. Begitu pentingkah bagi kita hari ini? Tuhan menjadi manusia. Apakah itu penting bagi kita? Ya, jawabannya ya jelas penting banget. Nah, saya memulai dulu dengan kisah perjalanan romantismenya Fendi Simatau. Nah,
Yeni Krismawanti menyimak Bung Fendi Irawan. Katong kita pernah baku dapat sekali di GKIN Ngunut. Selamat terus menjadi berkat. Oke, oh iya. Saya mulai lupa-lupa ingat Ibu Yeni. Tapi kalau di Ngunut saya tahu ya, di Ngunut saya tahu. Nah, salam hormat saya untuk semua keluarga besar yang ada di Ngunut, di Payopi Muskita ya, hamba Tuhan itu ya, Ibu Ola ya. Oke, salam hormat buat semua keluarga yang ada di Ngunut ya. Dan sukacita banget bisa menyapa Ibu Yeni ya, Krismawati. Oke. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Simon Samu-Samu. Nah, hari ini saudaraku tepatnya tanggal 4 Februari 20 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menikahi seorang perempuan yang luar biasa. Dan dalam pernikahan itu kami dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Pernikahan kami berjalan begitu luar biasa. Dan tentunya ada lika-liku yang kita lewati, ada gunung, ada lembah dan sebagainya. Tapi hal yang menarik adalah kita tahu bahwa waktu kita menikah, Tuhan hadir di semua perjalanan itu. Dan 20 tahun lalu putra pertama kami lahir. Makanya kita beri nama dia Rey. Rey artinya Yehova. Yahweh adalah sahabat. Dan Barashel artinya Allah telah memberkati. Kemudian saudaraku yang diberkati Tuhan, seiring dengan waktu berjalan, kita mulai tahu bahwa Tuhan ada di setiap sudut perjalanan hidup kita. Anda percaya atau tidak, Tuhan ada di setiap sudut perjalanan hidup kita. Dan Dia selalu mewarnai perjalanan hidup kita dengan cara-cara yang tidak biasa. Bahkan di luar konsep dan pemahaman manusia kita. Tapi itulah Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti topik pembicaraan kita adalah Immanuel, Tuhan menjadi manusia. Sama halnya Bapak Ibu, ketika saya menantikan anak laki-laki saya lahir untuk anak laki-laki pertama saya dalam pernikahan kami ini, wah kami begitu exciting banget. Dan kita tahu bahwa ini luar biasa nih. Karena dia adalah putra permintaan saya. Waktu kita menikah, saya bilang sama istri, saya pengen punya anak laki-laki pertama. Saya ingin punya anak laki-laki yang pertama. Karena sesungguhnya konsep berpikir saya dan saya sering selalu membangun konsep berpikir saya itu dari sisi orang Ibrani. Karena Alkitab yang kita belajar ditulis dalam budaya mereka. Jadi saya selalu mengarahkan pikiran dan beberapa keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan spiritual saya itu lebih banyak dipengaruhi dalam pemikiran-pemikiran orang Ibrani begitu. Tidak semua, tapi beberapa, banyak. Dan saya mengaku itu banyak. Dan salah satu adalah saya pengen punya anak pertama saya itu laki-laki. Karena laki-laki itu adalah sumber, laki-laki adalah pelindung dan protek, dan dia adalah pewaris dari seluruh yang saya turunkan nantinya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan dengar jawaban itu. Dan kita punya Rey sekarang. Kita punya laki-laki. Kita punya anak laki-laki. Nah, tahukah saudara bahwa ketika Tuhan kirim Yesus, ketika Allah Bapa mengirimkan Yesus ke bumi ini, dan pasti beberapa kan bertanya, kenapa bukan yang perempuan? Kenapa harus laki-laki? Kan begitu. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam konsep dan pemikiran orang Ibrani adalah mereka lebih kepada garis ayah, patriark, ya. Dan itu sebabnya salah satu kenapa saya pengen punya anak laki-laki yang pertama, supaya dia bisa melindungi adik-adiknya yang di bawah. Dan saya bersyukur bahwa saya masih ingat beberapa kali saya dengan istri bepergian, lalu tinggalkan anak laki-laki saya dengan adik perempuannya.
Dan saudara tahu bahwa di anak laki-laki saya itu dia kembangkan sayap perlindungan. Sayap melindungi. Dan itu yang saya pengen gitu. Nah, dan itu terjadi. Dan saya nonton itu di dalam perjalanan kehidupan anak laki-laki saya. Bagaimana dia lindungi adiknya, bagaimana dia awasi dan sebagainya. Kalau pulang sekolah, kalau saya jemput, dia selalu bertanya. Kalau dia datang duluan, dia akan tanya, Dede udah sampai belum, Pak? Itu keren. Oh, belum. Oke, tunggu saya cari dia. Nah, itu keren. Nah, tahukah saudara bahwa Allah Bapa mengirimkan Yesus, putranya, untuk cari siapa? Untuk mengembangkan sayap perlindungan kepada siapa? Kepada Anda dan saya. Ya, toh? Kan Anda bisa bayangin bahwa dia begitu hebat, luar biasa sekali. Dan saya nonton itu. Jadi saya nonton Immanuel bermanifestasi di dalam keseharian hidup kami berkeluarga, ya, berbagi hidup dengan anak-anak. Itu yang saya pengen itu ada di dalam hati anak laki-laki saya. Dan saya bersyukur buat Tuhan bahwa ketika apa yang Tuhan buat itu selalu indah pada waktunya. Nah, supaya kita tidak buang-buang pembicaraan ini, mari kita kembali ke sini. Apa yang harus kita ambil dari nilai-nilai Immanuel ini? Ini penting banget. Nah, beberapa pasti akan bertanya gitu, itu kan laki-laki, terus ke anak kita yang perempuan gimana? Oh no, anak perempuan juga punya sayap perlindungan. Ya, makanya Yesus berkata seperti induk ayam pingin kumpul anak-anaknya, ya seperti itulah Tuhan melindungi. Artinya saya tidak berbicara gender di sini saja ya. Tapi saya berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan, kita punya kewajiban dan tugas adalah melindungi dan menjaga dan merawat, begitu ya. Nah, selamat bergabung Bapak Cahyadi Ong dari Florida ya. Tuhan memberkati, dan selamat bergabung juga untuk Bapak Cak Iwamoni dan Eldros Sorui dan Katrin Rahandra. Dan selamat bergabung juga untuk Yudit Febiola dan Ibu Ola Usmani dan Teti Rose dan Siane Lewantaur dan Monica Risamena, Erlinda Lisa Pali. Elin, tolong salam hormat buat Papa dan Mama ya. Dan selamat bergabung untuk Ibu Lina Triana Bella. Kami berdoa biarlah mujizat Tuhan terjadi untuk Om Vence, Ibu Lina Bella, dan Ibu Evi Pati Pluhu. Tuhan memberkati. Dan Gristi Maitners, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Mensano, selamat bergabung. Dan selamat bergabung untuk Ronald. Dan selamat bergabung juga untuk Yani Sahetapi. Shalom Ibu Yani, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Elina Lopuha. Nah Bapak Ibu Elina Lopuha ini beberapa hari lalu putranya sudah lahir, namanya Nathanael Immanuel. Wih, keren banget, Nathanael Immanuel. Nah, Elina, sesungguhnya salah satu apa yang menjadi ide untuk saya berbicara tentang Immanuel ini adalah putra kamu, ya. Karena nama putramu adalah Nathanael Immanuel. Nah, nama anak kamu yang kedua itu Immanuel, saya mau pakai dia dan saya mau khotbahkan itu di sini. Nah, menarik. Beberapa dari Anda siapkan catatan Anda untuk terima kebenaran-kebenaran penting dan bisa catat beberapa poin-poin penting dan statement-statement yang akan mempengaruhi pola dan karya-karya yang luar biasa di dalam cara Anda berpikir nantinya ya. Dan shalom juga. Iya, shalom Bapak Cak Iwamoni, Tuhan memberkati, salam hormat buat jemaat semua di Papua, Bapak Gembala yang luar biasa. Dan shalom untuk semua keluarga yang ada di Papua, Bapak Cak Iwamoni. Dan selamat bergabung untuk Dian Victory, Tuhan memberkati dan semangat semuanya. Baik Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu, pertanyaan gini. Begitu pula Natal adalah waktu untuk memperingati hari kelahiran Yesus. Pertanyaan yang saya miliki adalah, mengapa ulang tahun Yesus begitu penting bagi kita?
Dan mengapa kita mengambil cuti kerja? Ulang tahun Yesus begitu penting dan begitu berpengaruh bagi kita. Nah, tahukah saudara bahwa mengapa begitu penting gitu loh? Kenapa dia penting bagi kita sampai kita tiap tahun merayakannya gitu? Nah, bahkan beberapa dari kita sampai cuti kerja, cuti sekolah, bahkan beberapa dari Anda berlatih musik itu berminggu-minggu untuk mempersiapkan waktu untuk tampil di acara Natal. Berarti Anda begitu Anda begitu antusias banget sama proses perayaan Natal ini ya. Nah, bahkan beberapa dari kita beli baju yang terbaik untuk tampil di acara Natal itu. Nah, ini membuktikan bahwa dia sangat berpengaruh bagi kita. Nah, itu salah satu mengapa Yesus harus ada di sini ya. Dan tahukah saudara bahwa kita merayakan hari ulang tahun Yesus, Natal ini, waktu itu kita kumpul bersama keluarga, kita datang dari berbagai daerah, kumpul bersama dengan orang tua, menghabiskan hari-hari bersama di bulan Desember itu. Lalu kemudian kita dapati bahwa kita merayakan ulang tahun seseorang yang kita tidak pernah lihat secara fisik, bahkan kita tidak pernah berbicara secara fisik dengan dia, bahkan kita tidak pernah mendengar suaranya secara fisik, bahkan beberapa dari Anda mungkin tidak pernah merasakan sentuhan dia secara fisik. Nah, tapi yang lucunya adalah kita menerima dan percaya apa yang tertulis di Alkitab. Nah, sementara kita tidak pernah melihat dia, bahkan mendengar dia berbicara seperti Anda mendengarkan saya. Tapi kenapa kita begitu antusias, sangat-sangat bergairah menantikan momen Natal? Bahkan beberapa dari Anda bersedia untuk libur, bla bla bla, latihan musik berminggu-minggu untuk persiapan yang luar biasa. Iya tak? Nah, coba saudara pikirkan itu baik-baik. Nah, seperti halnya Bapak Ibu, kalau Anda bisa lihat bahwa seorang bayi lahir di tengah-tengah keluarga Anda prepare segala sesuatu kan yang dibutuhkan oleh bayi itu. Dan sama halnya Natal. Ini Natal udah mau tiba nih, Anda prepare banyak hal bukan? Rumah didekorasi, pasang pohon Natal, apalah yang bisa Anda lakukan sebagai ekspresi Anda untuk menyambut Natal, kan begitu? Nah, adakah pesta ulang tahun lebih besar dari Natal? Ya, lebih besar dari Natal ini. Dan saya tahu persis bahwa orang hebat siapapun di dalam dunia ini, ulang tahunnya dia tidak sebesar yang dirayakan oleh dunia seperti kita rayakan momen Natal ini. Nah, ini yang saya mau coba mengangkat dia menjadi sesuatu yang dasar kita untuk berpikir. Nah, aduh, istriku tanya, Natal tempo Natal, iya sayang, Natal itu kan kelahiran seseorang. Jadi hari ini juga kan ada 2 hari lalu Ibu Elina Lopuha itu baru kelahiran putranya Nathanael Immanuel. Wow, Parera, keren kan? Wow. Nah, jadi mengapa ini hari yang penting gitu? Lalu mengapa ulang tahun Yesus begitu penting? Saya berulang-ulang mengucapkan kata ini. Mengapa dia ulang tahun begitu penting? Kita bisa duduk di sini dan berdiskusi selama berjam-jam tentang topik ini. Dan mungkin banyak alasan dan pendapat yang bisa hadir dalam diskusi kita pagi ini. Nah, tetapi saya pikir jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah ada di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Nah, saya baca buat saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini keren banget nih. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow.
Dengarkan pesan ini dengan hati dan lihat apakah kita dapat menangkap pentingnya Natal bagi kita. Lihatlah perawan itu mengandung dan melahirkan seorang putra dan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tuhan beserta kita. Ya. Nah, apakah kita menangkap pesan ini? Tuhan bersama kita sekarang. Tuhan ada bersama kita. Pernahkah Anda benar-benar memikirkannya? Sangat mudah untuk mengatakan Immanuel. Tuhan bersama kita. Dan nyanyian-nyanyian lagu-lagu di gereja, rumah, bahkan komunitas, kita membicarakannya sepanjang waktu. Tetapi apakah kita benar-benar memahami apa yang kita lakukan? Apakah kita benar-benar memahami kedalaman pesan ini? Dan apakah kita tahu maksudnya? Jika belum, saya ingin kita meluangkan waktu untuk memikirkan hal ini. Nah, apa yang saya sampaikan hari ini, doa saya sedikit banyaknya mempengaruhi apa yang saudara yakini, apa yang saudara percayai. Nah, malaikat berkata mereka akan memanggil namanya Immanuel, yang diterjemahkan Tuhan menyertai kita. Apa artinya? Tuhan menjadi manusia. Kelahiran Yesus, mari kita baca pelan-pelan dalam Matius pasal 1 ayat 18. Dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini aja udah keajaiban ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sayangnya, banyak orang melihat Yesus hanya sebagai guru yang baik atau nabi. Ya, toh? Kebanyakan dari kita menilai Yesus sebagai guru dan nabi. Tapi tahukah saudara, dia jauh lebih dari itu. Nah, banyak orang memuji dia karena kebaikan dan karakternya yang hebat. Tetapi mereka tidak menerima kenyataan bahwa dia lebih dari itu. Mereka berkata, saya siap menerima Yesus sebagai guru dan guru moral yang agung, tetapi saya tidak menerima pengakuannya sebagai Tuhan. Banyak orang yang percaya Yesus nabi dan guru, tapi tidak semua orang mempercayai dia adalah Tuhan. Nah, maafkan saya saudaraku untuk mengatakan hal ini. Kita bisa meludahi Yesus. Kita bisa menolaknya. Alkitab mencatat itu. Matius 13 ayat 57. Orang-orang meludahi dia dan mereka menolak. Bahkan tidak sedikit yang memukul. Bahkan tidak sedikit yang terlibat di dalam pembunuhan. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa dia menyembuhkan, bahkan dia hidup dengan perilaku seperti iblis. Nah, menyatakan bahwa dia kerasukan setan. Dia adalah orang gila. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bisa membungkamnya.
Kita bisa menyalibkannya, bahkan mengucapkan sesuatu yang lebih buruk kepadanya. Bahkan Anda bisa mengutuknya. Nah, Anda bisa bayangkan saudaraku, dia datang sebagai Immanuel, sebagai manusia. Dan kemudian yang menjadi masalah sekarang apa? Ciptaan menyalibkan pencipta. Saudara bisa bayangin, ciptaan menggantung Tuhan di atas kayu salib itu. Nah, tahukah saudara bahwa ini hal yang seperti, makanya banyak orang akan berkata bahwa kita percaya Tuhan seperti apa ini? Yesus bukan Tuhan. Dia cuma nabi atau guru agung. Dia cuma orang yang penasehat yang memiliki apa? Kapasitas untuk menasihati hal-hal yang moral, begitu. Moral-moral yang baik itu dia ajarkan. Tapi dia bukan Tuhan. Nah, tetapi satu waktu kita tidak bisa memungkiri dia Tuhan, saudaraku. Tahukah saudara bahwa orang di luar sana bisa menolak Yesus sebagai Tuhan? Tetapi kepada kita orang percaya, kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, dia bukan hanya seorang nabi. Dia bukan hanya guru yang baik. Dia bukan hanya seorang martir. Dia bukan hanya seorang nabi yang biasa, no. Apakah kita siap untuk mengakuinya atau tidak? Yesus adalah Tuhan. Jika kita tidak bisa mempercayai itu, maka sisa iman kita adalah sampah yang tidak berharga. Tahukah saudara di dalam Filipi 3 ayat 6 dikatakan bahwa Paulus mengingatkan orang-orang Filipi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Anda bisa bayangin, Paulus menyebut Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Nah, apa yang dilepaskan oleh Paulus? Hikmat, kecerdasan, kemampuan, ketangkasan, bahkan kemampuan menganalisa, kemampuan untuk ada di bangku perkuliahan. Dia lepaskan semuanya. Tujuannya apa? Untuk apa? Mengenal Yesus, pengenalan akan Tuhan, menggugurkan semua ide-ide manusia yang datang dari keangkuhan. Tahukah saudara? 13 kitab dilahirkan dari Paulus, kebanyakan dari penjara. Sebuah proses yang Paulus lewati untuk mengeluarkan berlian terbaik. Didikan Tuhan itu bukan didikan manusia. Hikmat Allah bukan hikmat manusia. Manusia bisa berpikir hari ini, tapi Tuhan berpikir sampai pada kekekalan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk manusia. Dia tahu apa yang harus dia sediakan buat manusia. Dengar, pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Paulus mencoba untuk mengerjakan apa yang tidak, luar biasa Bapak Ibu. Nah, lihat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Paulus belum pernah ketemu Yesus mungkin face to face. Dia hanya ketemu Yesus ketika dia mau pergi ke daerah Damsyik untuk menghancurkan orang Kristen. Lalu Tuhan ketemu dengan dia di situ. Sebuah perubahan yang begitu radikal muncul di sana. Itulah yang saya mau katakan buat saudara hari ini. Kita merayakan Natal hari ini, bahkan kita merayakan seseorang yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah bicara secara fisik dengan kita. Tapi justru Anda begitu percaya, Anda begitu yakin untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk sosok yang tidak pernah bicara dengan Anda secara fisik. Ini soal iman Bapak Ibu. Ini soal iman. Apa yang kamu percayai itu yang mempengaruhi semua agenda perjalanan hidup Anda. Apa yang kamu yakini itu yang kamu dapatkan. Apa yang kamu imani itu yang kamu raih. Tahukah saudara bahwa kehidupan ini bukan cuma soal melihat, mendengar Bapak Ibu. Tapi soal iman, mengerjakan hal-hal yang mungkin saja Anda belum lihat. Tapi sesungguhnya di balik semua yang kamu percayai, di balik semua yang kamu imani, kamu akan lihat hal-hal yang tidak biasa. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lihat, dia adalah Tuhan. Tapi dia juga manusia Bapak Ibu. Nah, Martin Luther, tokoh reformasi, dikatakan bahwa dia pernah mengatakan misteri kemanusiaan Kristus. Bahwa Allah menenggelamkan dirinya ke dalam daging kita
berada di luar pemahaman manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, ini sudah di luar pemahaman dan konsep berpikir manusia. Tapi itulah yang Tuhan ambil peran itu. Alkitab berkata dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Tahukah saudara bahwa dia menjadi manusia supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasa? Kalau hari ini beberapa dari Anda yang punya pergumulan berat, Anda punya pergumulan untuk putra-putrimu, masa depan anak-anakmu. Anda sedang bergumul dengan pekerjaan, Anda sedang bergumul dengan rasa tertolak, khawatir, cemas, takut. Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, Anda sedang bergumul dengan masalah-masalah rumah tangga. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita telah menjadi manusia? Dia merasakan apa yang kamu rasa. Ketika kamu menangis, dia pernah merasakan apa itu tangisan. Apa itu pelukan, apa itu dipukul, apa itu dihujani dengan perkataan-perkataan yang kasar. Dia tahu persis. Yesus mengerjakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tahukah saudara, dia rasa, bahkan dia bisa rasa apa yang kamu rasa. Nah, saudara jangan bilang bahwa Tuhan itu jauh di sana, dia nggak rasa apa yang saya rasa. No, Tuhan itu rasa apa yang kamu rasa. Dia rasa dalam kesedihan kamu, dia ada dalam kesendirian kamu, dia ada di setiap sudut perjalanan hidup ini. Tahukah saudara, sulit bagi pikiran kita untuk memahami konsep Tuhan menjadi salah satu dari kita. Apalagi menjadi Tuhan pada saat yang sama. Pencipta yang maha kuasa dari bumi dan alam semesta. Dia yang desain galaksi, planet, bulan, matahari dan segala yang ada di langit. Membatasi dirinya dalam rahim seorang perawan. Yang tadinya roh mengambil bentuk tubuh yang bisa dihancurkan, saudaraku. Yang tadinya roh mengambil bentuk tubuh yang bisa dihancurkan. Yang bisa dibunuh, disakiti, ditampar, diludah, dicambuk, dimahkotai duri. Yang berkuasa menempatkan dirinya melalui proses manusia dilahirkan, saudaraku. Yesus dilahirkan. Bahkan disapih. Dia mengalami yang namanya apa tuh? Menyusui dan sebagainya. Dan dia belajar berjalan dan berbicara seperti manusia pada umumnya. Tahukah saudara, Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita rayakan dia setiap tahun, dia rasa apa yang disebut dengan rasa sakitmu. Dia tahu apa itu rasa sakit. Karena dia pernah mengalaminya. Tahukah saudara, Allah kita adalah Allah yang mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Kalau Tuhan melakukan hal-hal biasa, Tuhan bisa diprediksi. Tapi dia melakukan hal-hal yang tidak biasa, bahkan di luar jangkauan dan pola pikir manusia kita. Tahukah saudara bahwa Yesus menjadi manusia supaya dia bisa menemani Anda dan saya? Saudaraku yang diberkati Tuhan, satu hal yang pasti, dia sepenuhnya Tuhan. Dan dia sepenuhnya manusia. Selama 33 tahun, dia merasakan semua yang kita pernah rasakan, saudaraku. Saudara, dia pernah merasa lelah. Dia pernah merasa lelah. Dia pernah menangis. Dia pernah sedih. Itu Yesus. Dia menjadi lelah. Kemudian dia tertidur di perahu. Halo. Halo. Halo Bapak Ibu. Dia rasa capekmu. Dia lahir dari keluarga tukang kayu. Bapaknya tuh punya pengusaha mebel di Bethlehem situ. Nah, Anda bisa bayangin coba. Berarti dia terbiasa dengan apa? Alat-alat pertukangan. Dia tiap hari lihat itu apa tuh? Kalau orang Ambon bilang skap, apa palu, apa tuh? Pahat, apa? Dia lihat semuanya. Nah, dia takut gagal. Ya wajar, dia manusia. Dia rentan terhadap godaan. Dia rentan terhadap rayuan. Wajar, dia manusia. Kita di laki-laki bisa bedakan mana perempuan cantik, mana perempuan yang tidak cantik. Kita laki-laki ini bisa bedakan mana perempuan yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa bedakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita manusia. Nah, dia masuk
Nah, Yesus pernah masuk angin. Masa dari 1 sampai 33 tahun nggak pernah masuk angin? Yesus pernah masuk angin. Nah, saudara tahu di Timur Tengah, di padang gurun itu, di daerah Bethlehem dan sekitarnya, itu kan padang tandus semua itu daerah itu. Nah, angin malam itu angin dingin sekali, bos. Dan kemungkinan Yesus masuk angin, iya. Anda pernah masuk angin? Yesus juga pernah masuk angin. Karena dia manusia. Gitu. Apa? Perasaannya pernah terluka? Pernah. Pernah dilukai? Pernah. Petrus pernah melukai dia. Ya toh? Menyangkal dia. Dan sebagainya. Apakah Yesus pernah bersendawa? Gitu. Pernah. Dia manusia. Sama dengan kita. Nah, apakah Yesus kakinya pernah lelah? Pernah. Dulu tuh belum ada apa? Belum ada sepeda, belum ada, sebut saja belum ada mobil, motor, belum ada. Jalan kaki. Jalan kaki. Kakinya penat, mungkin orang Ambon bilang tikus-tikus atau apalah, capek gitu. Itu semua, itu ada semuanya Bapak Ibu. Dia pernah penat gitu. Nah, apalagi kepalanya pernah sakit dong, gitu. Pernah sakit, kepalanya pasti pernah sakit juga. Ini murid-murid diajar kok nggak pintar-pintar. Ya, pernah juga dia rasa sakit itu. Bahkan maaf kata nih, apakah Yesus bau badan? Ya adalah bau badan, itu Timur Tengah bos. Timur Tengah itu panas semua, gitu. Bau badan. Nah maaf nih, apakah Yesus pernah kentut? Ya kemungkinan besar pernah lah. Kentut pernah. Itu dia manusia. Itu sama dengan kita. Dengar baik, apa yang kamu alami sekarang itu juga yang dialami oleh Yesus 2000 tahun yang lalu waktu dia jadi manusia. Ya. Nah, ini Pak Pendeta nih paling tidak romantis sih. Masa ngomongnya kayak begini? Loh iya, dia apa yang kamu rasa, dia pernah rasa, saudaraku. Kalau Yesus itu ada di mana? Di Indonesia, sebut saja di Ambon atau ada di Manado dan di mana. Yesus pernah akan rasa, dia pernah akan makan sagu, dia akan makan apa yang ada di daerah itu, bukan? Cuma karena di Israel roti, jadi dia makan roti, begitu. Nah coba lihat. Tahukah saudara bahwa lihat ya. Yesus tuh pernah lakukan hal-hal semacam itu. Maksudnya dia pernah ngalamin semua yang kita alami. Gitu. Nah kalau yang tadi saya utarakan kepada saudara, dia pernah capek, dia pernah masuk angin, dia pernah kentut, ya, dia pernah bau badan, kepala sakit, mungkin dia pusing, mungkin bersendawa, dia takut gagal. Bayangin coba kalau dia mandi dengan murid-murid di Danau Galilea atau di Sungai Yordan begitu, ya mereka pasti siram-siram air begitu toh, ciprat-ciprat air saling mengganggu. Itu biasa. Kita hidup tuh seperti gitu kan. Nah, dia duduk di kursi ya toh. Nah, coba. Nah, ini membingungkan kita bukan? Kelihatannya tidak sopan kalau kita berpikir seperti itu tentang Yesus juru selamat kita. Dia Allah Immanuel, masa begitu sih? Gitu. Mungkin kita ingin membersihkan kandang tempat dia dilahirkan. Waduh, nggak enak nih, Tuhan mau datang nih bersihin kandang gitu. Nah, kita ingin agar keringat tidak mengalir di matanya. Kita ingin berpura-pura bahwa dia tidak pernah mendengkur, menggerong itu, tidurnya mendengkur atau membuang ingus atau memukul ibu jarinya dengan palu. Ya nama anak tukang kayu, dia pernah ngalamin itu. Mungkin dia pernah ngukur potongan kayu, mungkin salah. Dia pernah lakukan itu, bisa no. Aduh, dia kan manusia, bos. Ya. Nah, kita merasa tidak nyaman membayangkan Yesus seperti itu. Nah, itu. Nah, seharusnya Yesus dengan jubah putih, ini maunya kita, ya. Harusnya Yesus dengan jubah putih dan kita melihat lingkaran cahaya di kepalanya. Tetapi kita harus melihat Yesus sebagai Yesus dong. Ya toh? Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dia rasa apa yang kita rasa, dia alami apa yang kita alami.
Sementara beberapa dari kita yang memiliki pola konsep agama, oh Yesus harus dengan pakaian putih. Seharusnya kan dia Allah Immanuel nih, Allah menjadi manusia nih. Seharusnya dia ada di bait Allah dong. Seperti itu imam-imam Taurat, ahli Farisi, Saduki. Mereka kan berjubah. Mereka kan rapi semua bos, berdasi. Harusnya begitu. Kenapa dia megang palu lagi? Ya dia lahir di keluarga tukang kayu jadi alat pertukangan dia tahu. Mungkin dia pernah palu, tangannya kena palu, petak, aduh sakit. Dia pernah rasa sakit gitu. Jadi kepada Bapak Ibu yang punya ahli atau profesi tukang kayu hari ini, jangan Anda buru-buru, aduh ini kenapa saya jadi tukang kayu. No. Tuhan Yesus juga pernah ngalamin hal yang sama bos ya. Nah tenang aja. Tuhan harus menangani masalah kita. Itu intinya. Kenapa dia jadi manusia? Untuk mengatasi masalah-masalah manusia kita. Dia harus mengatasi perjuangan kita. Dia harus menanggung kesulitan kita. Dia harus mengatasi kelemahan kita. Bahkan dia menjadi daging. Dia menjadi seorang putra yang bisa disuruh-suruh dan bisa diperintahkan. Nah Anda bisa bayangin coba. Yesus, kemungkinan besar Yesus disuruh Maria dong. Mamanya. Yesus, boleh tolong mama nggak? Tolong ambilin dong. Itu gayung, mama lupa gitu. Tolong dong timba air di sumur. Ya kak, orang Israel kan familiar banget dengan sumur. Ambil dong itu. Jangan lupa Yesus, itu kamu baru keluar dari rumah ya. Itu kaki dibersihin loh ya. Itu sendal kamu tolong dicuci, bersihin ya. Wajar men, dia manusia. Dia manusia saudaraku. Nah coba lihat. Sungguh luar biasa bukan? Kita punya Allah yang bisa merasakan apa yang kita rasa. Ya tak? Nah, Yesus turun dari tahtanya untuk palungan tempat tidurnya. Dia tinggalin istana untuk palungan. Dia menukar penyembahan malaikat di sorga itu tanpa celah dengan penyembahan sekelompok gembala yang bau dan malang. Dia tukar itu. Dia tinggalin yang tadinya dia di tahta, dia disembah dan sebagainya. Dia turun. Untuk apa? Menikmati penyembahan dari para gembala yang bau. Bau hewan, bau kandang. Gembala yang malang. Pekerjaan yang tidak menentu. Pendapatan yang tidak selalu stabil. Tapi dia mau tunggu untuk itu. Dia tunggu penyembahan kita. Tahukah saudara kalau Tuhan bisa tukar penyembahan yang luar biasa di sorga hanya untuk sekelompok gembala yang kotor ini? Tahukah saudara hari ini saya mau beritahu kepada saudara, berdosa apakah Anda hari ini? Tidak penting. Tuhan masih memberi hatinya untuk mendengar apa yang ada keluar dari mulutmu. Kalau kamu cuma punya hati untuk menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Dia menukar keamanan, kenyamanan dari roh dengan mengenakan jubah daging dan merasakan sakit kita dan menghadapi godaan seperti yang kita alami. Nah, Anda bisa bayangkan saudaraku, dia menyembuhkan orang, dia mengampuni orang, dia merangkul orang, bahkan dia berdiri membela hak-hak orang miskin. Sudah pasti dia digoda, dirayu oleh perempuan pada zaman itu. Ya pastilah. Apalagi dia berkarunia. Punya kapasitas mengajar dengan kuasa. Dia berbicara kepada setan-setan keluar. Dia tumbuhkan mata yang baru. Dia celikan orang-orang yang buta. Dia buat orang-orang yang begitu tidak punya faedah, tidak punya kegunaan. Mereka jadi berguna. Tuh, dia pasti digoda men. Bakalan dia bisa dirayu oleh semua perempuan di sekitar situ. Usianya masih muda banget. Saudara tahu usia produktif laki-laki dan perempuan itu antara 30 tahun ke bawah, 20-30. Itu usia produktif. Tahukah saudara itu rentan terhadap godaan saudaraku. Nah, hari ini saya mau kasih tahu saudara, sungguh luar biasa Tuhan memilih menjadikan dirinya manusia dan dia melakukannya. Ini kan Tuhan. Kita berpikir Tuhan harus duduk di tahta, terima penyembahan saja. No, saudaraku.
Dia ada di antara saudara. Dia Allah imanen, bukan transenden. Yang jauh saja, betul dia Allah transenden, tapi dia Allah juga imanen. Apa itu? Tinggal di antara kita dan merasakan apa yang kamu rasa. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tanpa nggak ada batasan apa-apa untuk dia. Dia ketemu dengan pelacur, dia ketemu dengan perampok, penjudi, bahkan pemungut cukai. Bahkan dia ketemu dengan orang-orang yang menjadi sampah masyarakat, wanita yang punya 5 suami di sumur itu di Samaria. Dia ketemu. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda sekarang yang memiliki dosa bertumpuk-tumpuk. Oh, saya tidak peduli Bapak Ibu, selama Anda dan saya memiliki hati, berlutut dan minta pengampunan, selesai. Hidupmu hanya sejauh doa-doamu, imanmu yang mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Tahukah saudara, seperti berulang-ulang saya katakan bahwa Yesus menjadi manusia supaya apa? Dia rasa apa yang Anda rasa. Beberapa dari Anda yang mungkin putus pacar, Anda bilang gua mati bunuh diri aja deh. Udah, gua kehilangan harapan. No. Saya bilang buat saudara, dengar. Dia ada di samping kamu, dia ada di dalam kamu. Dia ada di dalam Anda. 3 hal penting datangnya Immanuel. Yang pertama, kita memiliki model yang sempurna. Siapa model Anda hari ini? Mengapa mereka menjadi penuntunmu atau panutanmu, contoh teladan hidup? Mengapa? Gitu. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika saya masih anak-anak, saya ingin menjadi seperti Bapak baptis saya, Opa Nanan Lohi. Dia seorang militer, tinggi, gagah, tegap kalau berdirinya. Dia gagah sekali. Waktu saya masih SD, saya pengen jadi tentara. Kenapa? Karena saya lihat figurnya. Saya lihat orang ini, saya lihat Bapak baptis saya ini, Opa baptis ini. Nah, kemudian ketika saya mulai bertumbuh menjadi remaja, saya mulai memandang orang lain. Saya ingin menjadi seorang pengkhotbah. Karena pada zaman tahun-tahun 90-an begitu, ya, itu mulai masa-masa remajanya saya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Itu masa-masa di mana saya masih middle school, SMP dan SMA itu. Itu tuh saya lagi getol-getolnya cari Tuhan itu. Saya pergi ke KKR sampai jalan kaki saudara. Saya pergi ke ibadah. Pokoknya saya cari Tuhan lah. Gitu. Itu di usia SMP dan SMA itu. Nah, kemudian saya ketemu dengan beberapa pengkhotbah luar biasa pada zaman itu. Dan sampai hari ini mereka eksis. Dan salah satu adalah Pendeta Kris Manusama. Saya lihat beliau khotbah, men. Saya bilang, gila, dia khotbah tanpa teks. Dia khotbah pumpam. Saya bilang, kenapa dia bisa begini ya? Kemudian saya datang lagi kepada yang namanya Bapak, siapa tuh yang baru meninggal nih. Bapak Yakob Nahuwai. Dia bilang, kenapa dia khotbah begini? Saudara tahu, saya pulang dari KKR, saya berdiri di depan cermin. Saya tiap hari kalau pulang KKR gitu, saya di depan cermin. Saya belajar khotbah dari situ, tahu nggak? Saya pegang Alkitab, saya khotbah di situ. Buang. Saya baru selesai mandi. Itu handuk masih di pinggang. Saya masih khotbah terus. Pumpang. Setiap hari saya mengerjakannya. Saya berlatih di depan cermin. Oh man, itu saya lakukan itu. Kemudian datang lagi siapa tuh? Bapak Yusuf Roni. Saya lihat lagi, gila dia khotbah. Saya pengen lagi jadi seperti orang-orang ini. Berangsur-angsur waktu berjalan, tahun berganti, saya mulai bertumbuh. Kemudian saya masuk sekolah Alkitab, saudaraku. Saya masuk sekolah Alkitab tahun 95. Selesai saya high school, saya masuk sekolah Alkitab. Saya ketemu dengan siapa? Guru saya, Bapak Jonathan Patiasina. Saya lihat ini orang kok keren banget itu. Dia ngajar saya homiletik, dia ngajar bagaimana membedah kebenaran. Dia ngajar semua. Saya bilang, wah gue pengen kayak orang ini gitu. Nah, saudara tahu, tapi itulah Tuhan. Siapa saja yang terbesit di depan saya pengen jadi sama dengan mereka. Gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita punya contoh sempurna Yesus. Kita punya teladan sempurna Yesus.
Semua orang-orang pemimpin-pemimpin rohani yang tadi saya sebutkan, mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan. Mereka pernah melakukan hal-hal yang disebut dengan kegagalan. Pernah mereka ngalamin itu. Tapi pertanyaannya, adakah mereka mundur? No. Justru mereka menjadi menyala-menyala. Mereka semakin bersinar di hari tuanya. Nah, hari ini saya menonton bahwa, hey, ada Tuhan, ada Yesus yang jadi manusia. Dia menjadi panutan kita. Dia menjadi contoh hidup. Nah, itu sebabnya, Bapak Ibu, karena dia menjadi contoh hidup, kita tiap tahun merayakan hari ulang tahunnya. Kita prepare everything. Untuk apa? Menyambut dia. Merayakannya. Nah, Immanuel, dia adalah Tuhan bersama kita. Dia bukannya tanpa celah. Tapi dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Yesus bisa buat dosa, tapi dia tidak melakukannya. Kita manusia bisa melakukan dosa. Saya bisa melakukan dosa. Tanpa Anda ketahui. Saya di kamar sendiri sekarang. Saya live sendiri nih. Nggak ada orang nih. Saya bisa bikin dosa. Nggak ada orang yang bisa melihat saya. Tapi tahukah saudara, saya punya keputusan penting di dalam roh dan hati saya. Untuk saya terus menjaga hidup saya. Menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya tidak mau menyentuh yang namanya kehidupan daging lagi. Saya sudah nggak mau gitu. Saya punya masa lalu, tapi masa lalu saya tidak akan bawa saya. Saya tidak hidup dengan masa lalu saya, tapi saya hidup dengan anugerah Tuhan sampai hari ini. Nah, kita menemukan di dalam Dia teladan yang sempurna, Yesus. Dengarkan kata-kata penulis Ibrani ini ya, Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut. Perhatikan kata ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, jadi imam besar yang kita punyai itu Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia rasa apa yang menjadi kelemahan kita. Yesus adalah manusia yang mengambil apa? Keterbatasan fisik seperti kita. Dia tahu bagaimana rasanya sakit jika jari atau kaki diinjak orang. Dia rasa itu, dia tahu apa itu lapar, dia tahu apa itu haus, ya toh? Dia tahu apa itu kotor, dan dia tahu apa itu kedinginan. Dia tahu apa itu kepanasan. Dia tahu bagaimana rasanya tubuh butuh mandi. Dia tahu kapan harus mandi. Nah, dia mengalami emosi seperti kita yang selalu berubah-ubah, bukan? Dia punya emosi. Dia punya emosi, bos. Nah, Anda bisa bayangin coba. Waktu dia lihat apa tuh? Orang berdagang di bait Allah. Dia obrak-abrik semuanya kan? Dia punya emosi sesaat untuk lihat hal ketidakbenaran, toh. Itu manusia, saudaraku. Nah, dia bahkan mengalami pertempuran spiritual sama seperti kita. Dia pernah dicobai, bukan? Dia disodorkan ujian toh sama iblis. 40 hari dia dicobai di padang gurun. Dia pernah ngalamin semuanya. Nah, apakah Tuhan tidak rasa apa yang Anda rasa hari ini? Dia rasa, men. Dia rasa. Dia rasa itu. Nah, dia menghadapi keputusasaan. Pernah. Anda masih ingat waktu dia di Taman Getsemani? Apa doanya dia? Dia bilang begini, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu udah tingkat level putus asa banget tuh. Aduh Tuhan, gue mati nih. Saudara bisa bayangin, itu manusia dia. Makanya Alkitab berkata bahwa keringat bercampur darah seperti itu. Dia ada dalam tekanan itu. Beberapa tulisan dan literatur mengatakan Yesus ada dalam tingkat stres yang paling tinggi. Bahkan maaf kata ada beberapa penulis berkata itu sampai pecah pembuluh darahnya. Itu. Anda bisa bayangin, kenapa? Karena stres. Karena proses penyaliban itu bukan seperti orang kutik telinga, pek, atau disuntik. Nah, enggak.
Ini benar penyiksaan yang paling sadis pada zaman itu. Dan Yesus ambil itu untuk siapa? Anda dan saya. Dia menghadapi godaan. Karena dia adalah seorang pria. Seperti tadi saya katakan. Dia menghadapi apa yang kita hadapi. Nah, tetapi karena dia adalah Tuhan, dia mampu menghadapi semua hal ini dengan sempurna. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah memiliki sikap buruk. Dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang menyakitkan, bukan? Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang sok agamawi, orang-orang yang tidak ada di dalam jalurnya kehendak Allah, dia hardik mereka, bukan? Air dia hardik, gitu. Coba. Bukan cuma itu, bukan? Dia datang kepada apa? Imam Farisi, Saduki dan sebagainya. Kamu nih keturunan ular beludak, kelapa, segala tetebengnya. Coba saudara lihat itu. Nah, tapi itulah saudaraku. Dengan orang miskin dia balut mereka. Tapi dengan baik saya mau kasih tahu saudara, dia rasa apa yang kamu rasa. Hari ini beberapa dari Anda yang sakit mungkin, jangan takut bos. Dia rasa apa yang kamu rasa. Nah, dia tidak pernah mengucapkan, dia sempurna. Dia menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi tanpa berbuat dosa. Itu yang keren. Dia adalah teladan kita yang sempurna. Itu sebabnya Immanuel, poin pertama pengertian dari kata Immanuel ini adalah kita memiliki model yang sempurna. Kita memiliki model yang sempurna. Yesus yang bukan mengawang-mengawang di langit begitu. Kita lihat dia secara fisik, dia alami apa yang kita alami. Gitu. Nah, dia rasa apa yang kita alami. Nah, seorang istri penginjil pernah ditanya begini. Seorang istri penginjil pernah ditanya, Anda ingin menjadi seperti siapa di Alkitab? Dia menjawab, saya tidak ingin menjadi seperti Paulus atau yang lain. Saya ingin menjadi seperti Kristus. Saya ingin mengikuti dia saja. Menyalin semua ajarannya dan minum dalam rohnya. Dan menempatkan kaki saya di jejak kakinya. Dia nggak pengen seperti rasul-rasul lain. Tapi dia pengen jadi seperti Kristus. Kita pun begitu. Nah, jika Anda seorang tukang kayu, Anda tentunya mengukur sebuah benda, entah itu kayu atau pipa, dengan menggunakan meteran. Tujuannya memastikan ukuran yang sama. Mereka menghindari menggunakan hasil potongan sebagai meteran karena kemungkinan ukurannya akan tidak cocok setelah potongan berikutnya. Gunakan Kristus sebagai ukuranmu supaya kita pas. Pastikan Yesus harus menjadi tujuan hidup kita. Apakah kita membutuhkan seseorang untuk dihormati saat ini? Ya, kita butuh. Apakah kita membutuhkan panutan dan contoh? Ya. Beberapa orang mencontohi kehidupan saya. Tapi tahukah saudara bahwa karunia atau Tuhan panggil kita masing-masing berbeda, bukan? Nah, sukacita kami adalah memberitahu Anda bahwa kita dapat menemukan teladan yang sempurna dalam Yesus Kristus. Jika kita membutuhkan contoh untuk mencintai orang, kita belajar menemukan teladan itu di Immanuel. Jika saudara ingin dapat contoh bagaimana mengalahkan godaan, kita ketemu di Immanuel. Immanuel memberikan itu. Bagaimana kita dapat menjalani hidup yang saleh. Kita bisa belajar dari Immanuel. Kita ingin hidup dalam pengampunan, kita bisa belajar dari Immanuel. Dia tidak memiliki kekurangan, saudaraku. Dia tidak membuat kesalahan. Dia tidak melakukan dosa. Dia menjalani hidup yang sempurna. Yesus Immanuel adalah model kita yang sempurna.
Hal yang kedua, makna dari kata Immanuel, kita memiliki Mesias yang sempurna, yang diurapi, yang sempurna itu. Seorang pembebas yang akan ditinggikan di atas semua para nabi, bahkan di atas semua para malaikat. Seorang pembebas yang menebus dan memulihkan Israel dan menghakimi orang-orang yang tidak ada dalam jalur kehendak Allah. Seorang pembebas yang akan datang dan mendirikan kerajaan kekalnya, itu Tuhan Yesus Immanuel ini. Dia akan membebaskan mereka dari apa? Dari para penculik Romawi. Dia bebaskan. Dia akan mengembalikan kejayaan nasional kembali ke Israel. Mereka merindukan hari itu datang, tetapi mereka salah memahami tujuan kebenarannya dari Mesias. Kita melihat itu dari cara mereka yang mendengarkan dia memahami tujuan Yesus. Tahukah saudara bahwa Israel menghendaki dia menjadi raja untuk melepaskan mereka dari tirani Romawi? Tapi agendanya berbeda, bos. Lukas 19 ayat 11 dikatakan, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Yesus harus mengajar mereka sebaliknya karena mereka mengira kerajaan Allah akan segera muncul. Bahkan murid-muridnya sampai saat kenaikannya salah memahami tujuannya dia datang. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid masih terpatok, masih termakan dengan itu. Yesus datang untuk melepaskan mereka dari jajahan Romawi. Orang Yahudi salah paham tentang siapa sebenarnya Mesias itu. Jadi yang diurapi, yang dimaksud ini apa? Yesus ini mendatangkan kerajaan baru, begitu sebut saja. Tapi itu bukan dia. Itu bukan agenda Tuhan untuk datang ke bumi untuk itu. Untuk menyediakan tirani Romawi. No, untuk jadi raja, no. Ada hal yang lain yang dia mau lakukan. Dia jadi raja, iya betul, nanti. Dia raja, iya. Tapi bukan raja politik yang saya maksud ya. Orang Yahudi salah paham tentang siapa sebenarnya Mesias itu. Dia tidak datang untuk menaklukkan Romawi. Yesus tidak datang untuk menaklukkan Romawi. Kalau Yesus datang menaklukkan Romawi, dia bangkitkan pergerakan, dia bangkitkan pemberontakan untuk menghadapi yang namanya tirani Romawi. Dia tidak datang untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari penahanan fisik mereka. Dia tidak datang untuk mendirikan kerajaan duniawi. Apa tujuannya? Menaklukkan kekuatan setan. Dia datang untuk membebaskan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi dari penindasan dosa. Itu target dan tujuan dia. Dia datang untuk mendirikan kerajaan sorgawi yang tidak akan ada habisnya. Tujuannya adalah menjadi pengorbanan terakhir yang dibutuhkan untuk penebusan itu. Seseorang pernah berkata, jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Tuhan akan mengirim kita seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, Tuhan akan mengirim kita seorang ilmuwan. Jika kebutuhan terbesar kami adalah uang, Tuhan akan mengirimkan kami seorang ekonom. Jika kebutuhan terbesar kita adalah kesenangan, Tuhan akan mengirim kita seorang penghibur. Tapi kalau kebutuhan terbesar kami adalah pengampunan, jadi Tuhan mengirim kami siapa? Juru selamat. Jadi tujuan dia datang untuk menyelamatkan kita, manusia. Manusia membutuhkan seorang penebus. Sejak kejatuhan Adam dan di Taman Eden, apa yang diciptakan sempurna tadi menjadi ternoda oleh dosa. Persekutuan Adam dan Hawa dengan Tuhan rusak karena ketidaktaatan mereka. Itu yang dibilang manusia kehilangan kemuliaan Allah.
Manusia kehilangan apa potensi terbaik dia. Apa saja yang menjadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan masa depan anak-anakmu, pendidikan mereka, jangan khawatir Bapak Ibu. Selama kamu berdiri di atas janji Tuhan, selama kamu berdiri dan memegang janji Tuhan, serta kamu percaya bahwa Immanuel mengerti dan merasakan apa yang kamu alami, Dia siapkan semuanya tepat pada waktunya. Saya menyapa beberapa ibu yang telah bergabung dengan kita hari ini. Selamat bergabung untuk Ibu Lince Angki, dan selamat bergabung Ibu Nona Markus, Bapak Elvis Kolelsi, dan Bapak Ham Robi. Elarum selamat bergabung, Meis Korputi, dan Ibu Ita Manuputi, Lili Widiaman selamat bergabung, dan Ibu Luciana Narsianto Shalom, Patricia Matulesi Shalom Patricia, dan Ibu Nelly Smokil, Ibu Bella Kitchen, dan Fonlah Fenax selamat bergabung, Bapak Ibu Sarah Luana Pesi, Bapak Abraham Immanuel selamat bergabung, dan Bapak Gilan Petika Walerik selamat bergabung, dan Shalom Ibu Fonlax Fenax dan Ibu Erni Timpolas selamat bergabung, dan Ibu Yanti Manaha. Yes, terima kasih Tuhan memberkati Ibu Ans Adam dan Ibu Evi Sandi. Tuhan memberkati dan tetap sehat selalu. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Lalu hal yang ketiga Bapak Ibu, kita memiliki mediator yang sempurna, dan yang terakhir, sudah tidak ada lagi mediator. Apa itu mediator? Seseorang yang bekerja dengan dua pihak yang terpisah atau berselisih dalam upaya untuk mempertemukan mereka dalam mencapai kesepakatan. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Selamat bergabung Bapak Hengki Patikawa, Shalom, Tuhan memberkati. Nah, coba saudara lihat. Seorang mediator pada dasarnya adalah moderator. Dia adalah perantara. Saya tidak perlu memberitahu Anda lagi bahwa dosa kita telah menciptakan jurang yang begitu dalam antara kita dan Pencipta. Kita diusir dari hadirat Allah untuk selamanya. Satu-satunya hal yang dapat kita harapkan untuk diantisipasi yang kita miliki adalah kutukan kekal. Artinya tidak ada yang bisa diharapkan ya kecuali kutukan dosa itu ya. Dosa telah membuat kita kehilangan semua yang indah dari Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa Yesus dikirim untuk menjelaskan hidup ini kepada kita. Tuhan memiliki perselisihan yang hebat dengan manusia Bapak Ibu. Itu dosa. Dan kami telah memberontak melawan Dia. Kita telah berontak. Kita telah berdosa dan gagal menghidupi kehendak-Nya. Saya berharap Bapak Ibu mari kita benahi hidup kita. Tahukah saudara, darah Yesus, hubungan dengan Bapa dipulihkan di sini. Karena Dia menjadi Mesias kita yang diurapi. Kepastian neraka yang kekal diganti dengan pengharapan akan upah yang kekal. Shalom Ibu Nancy Wakano, Tuhan memberkati, dan shalom selamat malam Ibu Nor Riona Kesaulia. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Dan selamat bergabung untuk Ibu Edita Magdalena Panjaitan. Tuhan memberkati dan tetap sehat. Tahukah saudara bahwa Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tahukah saudara, Dia jadi manusia supaya Dia rasa apa yang kamu rasa. Lalu kemudian Dia menjadi pembela kita. Karena Dia rasa apa yang kita rasa, makanya Dia jadi pembela. Hari ini apa yang menjadi terberat pergumulan Anda? Masalah apa yang terberat dalam hidup saudara? Saya tahu persis Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menyelamatkan kita.
Nah, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kenali dia, alami dia, hidupi kebenarannya. Kamu akan lihat hasilnya. Dia tahu apa yang kita alami. Dia memahami kemanusiaan kita karena dia pernah ada di sana. Dia pernah menjadi daging sama seperti kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaannya, apakah kita bersedia menghidupi nilai-nilai Yesus? Apakah kita bersedia menerima kado Natal? Jika ya, waktu apa yang lebih baik untuk menerimanya? Itu sekarang, Bapak Ibu. Kapan Anda harus terima kado Natal? Itu sekarang. Kapan Anda harus terima Yesus? Itu sekarang. Nah, hari ini saya menantang setiap Bapak Ibu yang mendengarkan program ini. Beberapa dari Anda yang mungkin sudah menjadi Kristen lama. Tapi Anda hanya memiliki agama, tapi Anda tidak memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Please bukalah hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dia Tuhan yang mengenal dan dia Tuhan yang mengenal isi hatimu. Seperti tadi saya katakan bahwa Yesus merasakan capek. Dia lelah dan dia bisa tertidur. Kadang dia bisa berada pada level keputusasaan ketika dia berdoa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia merasakan sakit itu. Tahukah saudara bahwa apa yang kita rasa hari ini? Rasa sakit, ditolak, dihianati, difitnah, dibully, disakiti, ya, dicemooh. Apa saja yang kamu alami. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengasihi kita? Tuhan datang untuk mengerjakan hal-hal yang tidak biasa bagi hidupmu. Lakukan bagiannya hari ini. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidupmu. Beberapa dari Anda yang mungkin mengalami bisnis mulai menurun. Saya mau beritahu bahwa saudara, dia juga rasa apa yang kamu rasa. Tahukah saudara, Yusuf itu punya mebel, tukang kayu. Dan sama seperti kebanyakan kita. Dia juga bisa rasa apa yang ayahnya rasakan. Ketika tidak ada orderan untuk membuat pertukangan itu. Dia juga rasa. Tahukah saudara, turun naik pasang surutnya sebuah bisnis. Itu biasa. Karena Yesus pun bisa mengalaminya. Dia bisa nonton bapaknya. Ketika order untuk mebelnya ada kadang berkurang, kadang mulai menanjak, kadang berkurang, mulai menanjak. Itu dia bisa rasa, saudaraku. Ada turun naiknya sebuah bisnis itu biasa. Yesus juga rasakan itu, Bapak Ibu. Dia rasa apa yang kamu rasa. Hari ini, Bapak Ibu, kesedihanmu, Immanuel tahu. Air matamu, Immanuel tahu. Anda ingin dipeluk, Immanuel tahu. Apa yang kamu alami, Immanuel tahu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum saya tutup program ini, beberapa dari kita mungkin saja sedang ditinggal suami, atau punya sakit penyakit. Saya mau mengajarkan Bapak Ibu, letakkan tangan kananmu di dada. Taruhlah di dadamu. Lalu mulailah berbicara dengan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ini berat bagi dagingku. Tapi aku perlu Tuhan. Aku perlu Yesus hari ini. Mari Bapak Ibu. Taruhlah tangan kananmu di dada, tangan kirimu diarahkan ke layar program ini. Kita satu dalam doa dari tempat ini. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang dinaikkan. Engkau lihat tangan-tangan yang diarahkan. Di sini Tuhan. Roh Kudus, aku percaya. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau hadir di dalam dunia menjadi manusia. Supaya engkau bisa rasa apa yang kami rasa. Engkau rasa kesedihan kami, engkau rasa tertolaknya kami. Engkau rasa waktu kami disakiti, engkau rasa Tuhan.
Engkau rasa ketika godaan-godaan itu datang menghantui kami. Engkau rasa Tuhan Yesus ketika kami capek. Tuhan, Engkau rasa semuanya. Tapi hari ini, kiranya kekuatan dan damai sejahtera Tuhan turun bagi setiap kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melewati setiap musim kehidupan ini. Tuhan, tolong kami Bapa di surga. Nyatakanlah kuasa dan kemuliaan-Mu. Jadikanlah Tuhan hidup ini berkat bagi orang lain. Kalau hari ini kami menangis, besok kami akan tertawa. Karena tidak selamanya dibiarkan orang benar itu tergeletak. Firman-Mu berkata, kemah orang benar dijagai dan dipagari oleh malaikat Tuhan. Jika hari ini beberapa dari kami mengalami kehilangan anggota keluarga karena mereka telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga, kiranya penghiburan dan damai sejahtera dari Allah diberikan kepada setiap kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan memberkati setiap kami. Dan aku perkatakan mujizat kepada beberapa dari kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, temukan kami dengan tempat yang tepat. Temukan kami dengan hal-hal yang tepat, orang yang tepat dalam waktu dan musim yang tepat. Aku perkatakan Tuhan, Engkau tidak pernah curang. Mari Roh Kudus lakukan sesuatu dalam hidup kami. Beberapa dari kami yang sedang bergumul untuk suami kami yang sakit, kami perkatakan mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Beberapa dari Anda yang sedang meletakkan tangan kanan pada dadamu, hari ini kami perkatakan kepada jantung normal, ginjal, paru-paru, usus, semua normal dalam nama Yesus. Kami perkatakan ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tuhan, kami mengharapkan tangan-Mu turun atas kami, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Berkati Bapa beberapa dari kami yang mungkin saja sedang berkunjung ke dokter. Tuhan, tolong, mungkin saja dokter sudah mengangkat tangan. Dokter sudah tidak bisa turun tangan karena ini semakin parah. Tuhan, disitulah titik di mana kami berteriak, Tuhan, intervensi Bapa terjadi. Bapa, kalau Engkau bisa melakukan itu Tuhan, kepada orang-orang yang hidup di sekitar Engkau pada 2000 tahun yang lalu, Engkau yang sama bisa melakukannya untuk kami hari ini. Karena kami percaya sebelum kami melihat itu, dan kami sudah tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih banyak Bapa untuk proses pembelajaran lewat kehidupan Immanuel di bumi ini. Dan terima kasih banyak Bapa untuk 2000 tahun yang lalu Engkau kirimkan Yesus supaya Yesus merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah kurang cara dalam menyelamatkan kami. Engkau tetap ya dan amin. Tuhan, beberapa dari kami yang mungkin sedang bergumul bukan cuma soal penyakit Tuhan, tapi ada begitu banyak hal yang kami sedang hadapi Tuhan Yesus. Bisnis kami mulai kolaps, mulai turun pendapatan. Tuhan, tolong Roh Kudus sembuhkan dan jamah dalam nama Yesus. Aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Beberapa dari teman-teman yang sedang menyaksikan program ini dan berkata, Bapak Pendeta, tolong doakan anak-anak saya yang lagi cari pekerjaan. Tuhan, tolong Roh Kudus. Temukan mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dalam agendamu Bapa. Tuhan Yesus, kalau Tuhan bantu saya, kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan tolong anak-anak saya, Tuhan yang sama pun tolong kepada semua saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus, tangan manusia terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Engkau tahu kepada siapa yang Engkau harus menuangkan susu, madu, dadi, gandum, dan buah. Kiranya pada kami ada meja makan yang selalu ada tersedia bahan makan minum. Kiranya lemari makan kami selalu tersedia dan tidak kosong. Dan kiranya tempat nasi kami selalu ada lauk pauk di sana. Tuhan, berkati setiap kami. Tuhan, tolong Roh Kudus. Dan kiranya beberapa dari kami yang menyaksikan program ini, mungkin saja beberapa yang kami sedang berlebihan. Ada lebih dalam pendapatan. Dan kiranya yang lebih ini tidak menutup mata kepada mereka yang susah. Tuhan Yesus, tolong. Berikan kami hati Tuhan di antara kami.
supaya kami tahu dan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Sungguh Roh Kudus memberkati semua para janda, yatim piatu, mereka yang dikatakan orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang stabil dalam perjalanan hidup. Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan berkati, kiranya langit-Mu terbuka. Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk memberkati orang-orang ini. Tuhan, kami tetap percaya Roh Kudus bahwa Tuhan tidak pernah curang. Roh Kudus, Engkau tidak pernah curang Tuhan. Yesus, Engkau lihat orang-orang yang duduk di atas rumput dan berkata kepada murid-murid, kita harus kasih makan mereka. Murid-murid tidak punya ide untuk memberkati orang-orang yang duduk di atas rumput ini Tuhan. Tuhan, Engkau saja yang punya ide Tuhan Yesus. Tuhan, kalau hari ini pada rumah tangga kami cuma memiliki 2 ekor ikan dan 5 roti. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati dalam kesederhanaan ini. Sampai kami tiba pada bulan-bulan berikut dengan tidak kurang apapun. Bahkan kami memiliki 12 bakul sisa untuk memberkati orang lain juga. Tuhan, tolong Roh Kudus, kalau hari ini Engkau mendapati beberapa dari kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit yang berlarut-larut karena kecelakaan, musibah atau apa saja. Tuhan, kiranya kolam Siloam itu bergoncang. Dan kiranya Engkau datang dan berkata, angkatlah tilammu, sebab engkau telah disembuhkan. Tuhan, tolong Roh Kudus. Kalau hari ini Engkau mendapati beberapa dari kami yang memiliki pendengaran kurang tajam, Tuhan sembuhkan jamaah. Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran. Dan hari ini kami perkatakan ada iman yang membuka kuping yang tertutup. Pendengaran yang tertutup dibuka dalam nama Yesus. Aku perkatakan hari ini Tuhan, ada hal-hal baik datang dalam hidup kami. Rumah-rumah tangga yang mulai berantakan disebabkan karena perselingkuhan orang ketiga siapapun. Dan hari ini beberapa dari kami yang mendengarkan program ini, kalaupun di antara kami menjadi orang ketiga, biarlah kami bertobat dengan pesan-pesan khotbah hari ini. Tuhan, tolong kami Roh Kudus, biarlah kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, orang-orang semakin menghindar dari ibadah dan doa, menghindar dari apa yang disebut dengan suara Tuhan. Dan hari ini kiranya kami terus terpaut kepada suara-Mu. Dan kami mau hidup di dalam perkenanan akan Tuhan. Berkati semua keluarga besar yang ada di Indonesia. Berkati semua teman-teman yang ada di Eropa, Australia yang bergabung dalam program ini, bahkan yang ada di Amerika. Tuhan, berkati setiap kami dengan kekuatan kasih karunia Tuhan menjadi bagian hidup kami. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah curang, Engkau selalu ada tepat pada waktunya. Berkati Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Aku perkatakan kesembuhan kepada salah satu ibu yang ada di Papua. Cancer, kami katakan kering dalam nama Yesus. Pergi, kehidupan mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami sepakat dan satu hati di dalam program Fendi Menyapa ini. Tuhan, lakukan sesuatu Tuhan. Kepada beberapa yang terbaring di tempat tidur disebabkan karena kecelakaan atau musibah, kami perkatakan mujizat datang dalam kehidupan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Beberapa dari Anda yang sedang bekerja karena pandemik ini, bekerja dari rumah, kami perkatakan hari ini ada berkat Tuhan turun dalam hidup dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau sejak hari ini kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, di pedesaan. Mereka yang terbatas oleh karena ekonomi, terbatas oleh karena transportasi, terbatas karena akomodasi, terbatas karena transportasi, bahkan hubungan dan struktur-struktur yang lain. Tuhan pulihkan dan jamah, pulihkan dan jamah, berkati. Tuhan, kami berdoa untuk semua pendeta-pendeta yang ada di pedalaman. Kami perkatakan Tuhan, mujizat Bapa terjadi atas mereka. Berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Buatlah anak-anak mereka bercahaya dimanapun mereka berada. Buka jalan, temukan mereka dengan jalan-jalan baru. Dan Bapa, sesungguhnya kiranya anak-anak kami menonton dan melihat bahwa orang tua kami melayani Tuhan. Anak-anaknya tidak berjalan minta-minta roti, tapi anak-anaknya mendapatkan apa yang disebut dengan anugerah dari Allah tanpa batas itu.
Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami memberkati Roh Kudus kepada semua orang-orang yang memperhatikan pedesaan desa-desa. Tuhan, kami katakan orang-orang yang punya hati untuk membangun desa, orang-orang yang punya hati untuk membangun dan memperhatikan perkampungan, untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan desa dan kota. Kami katakan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan kirim hati orang-orang yang mengasihi orang-orang susah, orang-orang miskin dimanapun berada. Tuhan berkati, dan kiranya kalau hari ini engkau sebagai orang kaya yang punya yang lebih, kami katakan kepadamu, biarlah hatimu juga mengasihi Tuhan dengan cara memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kiranya semua orang yang menyaksikan program ini, biarlah mereka belajar untuk tidak tutup mata terhadap orang yang membutuhkan. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kami pergi, sukacita Yesus menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu, tetap semangat dan sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Dan selamat bergabung untuk Bapak Sem Sokowati, laki-laki gagah, dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Sony Oraplean, Ibu Yulia Titi, dan Winda Choa. Tuhan memberkati. Selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang ada di Amerika. Bagaimana Ibu Monik? Apa kabar sayang? Salam hormat buat Oma Liz, dan tetap semangat dan nikmati hidup senantiasa. Terima kasih untuk Ella Room. Tuhan memberkati Nona Manis, tetap semangat. Ibu Latumahina Leksi, Tuhan memberkati. Tetap semangat buat setiap kita ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mundur diri dari Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dengan tema dan pembicaraan yang berbeda lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sukacita Yesus jadi bagian hidup kita. Jangan khawatir, hari esok ada berkat tersendiri. Haleluya. Amin.